Kayaknya gerombolan sebelah ini lagi siap-siap mau meramaikan isu soal kejadian di Morowali Utara, Sulawesi Tenggara belum lama ini. Buntut dari kejadian demo buruh yang kemudian ujung-ujungnya rusuh dan akhirnya menewaskan 2 orang. Satunya WNI, satunya lagi dari tenaga kerja asing. Awalnya itu peristiwa biasa, perselisihan industrial. Tuntutan pekerja di PT Gunbuster Nikel Industri kepada perusahaan tersebut. Untuk tuntutan itu pembicaraannya udah dilakukan dan dari berbagai tuntutan buruh kabarnya perusahaan memenuhi hampir semua tuntutan tersebut. Tinggal prosesnya aja ditunggu. Tapi emang ada satu tuntutan yang pihak perusahaan belum mau memenuhinya, yaitu soal dikeluarkannya atau di PHK-nya beberapa buruh karena sempat melakukan mogok kerja kemarin. Pihak perusahaan berdalih, keputusan ini menunggu mediasi yang sedang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja terkait di wilayah tersebut. Tapi rupanya kaum pekerja ini nggak sabar. Merasa tuntutannya belum sepenuhnya diterima, mereka kembali menyerukan mogok kerja. Ada sekitar 500 orang yang bergabung dalam Serikat Buruh Nasional yang melakukan aksi mogok. Ya namanya juga satu pabrik, ada ribuan pekerja. Kalau nggak salah ada 11.000 pekerja tenaga kerja Indonesia yang ada di situ. Jadi nggak semuanya setuju untuk mogok. Mereka yang tidak setuju merasa datang ke tempat itu untuk bekerja, bukan untuk menghambat proses produksi. Toh sebagian tuntutan yang disuarakan sudah direalisasikan atau dijanjikan untuk direalisir. Jadi ya sabar aja kata orang yang nggak setuju. Nah, pekerja yang tetap mau bekerja inilah yang akhirnya bentrok dengan para buruh yang menghendaki mogok kerja. Mereka menghendaki semua aktivitas produksi dihentikan. Termasuk ya tenaga kerja asal Cina yang memang pada dasarnya nggak pernah ribet dengan organisasi buruh. Mereka taunya kerja-kerja aja. Tapi isu kemudian merambat. Ketika terjadi bentrok-bentrok kecil, para pekerja itu diprovokasi bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh tenaga kerja asing terhadap tenaga kerja Indonesia. Ini yang akhirnya membuat kerusuhan jadi tambah panjang. Dari bentrok tersebut, 2 orang meninggal. Salah satunya diantaranya adalah warga asing. Beberapa bangunan juga terbakar dan ada asrama perempuan di areal itu yang dijarah oleh massa yang bentrok. Sampai di sini kayaknya ini bukan jenis demo buruh lagi, tapi udah sampai pada anarkisme. Untung aja polisi dan tentara berhasil memadamkan aksi tersebut. Hari ini kabarnya kegiatan di PT GNI itu kembali normal. Hanya banyak aparat keamanan masih berjaga-jaga di sekitar lokasi. Polisi juga udah mengamankan sekitar 70 orang yang dianggap menjadi provokator kerusuhan. Sebagian akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Isu atas kejadian ini akhirnya menyebar kemana-mana. Gerombolan si berat, lo tahu dong, orang atau kelompok yang suka banget memainkan isu-isu provokatif merasa dapat momentum dengan kejadian ini. Pas banget kan kalau kita pikir soal momentumnya. Yang rusuhnya terjadi di perusahaan patungan antara perusahaan Indonesia dan perusahaan Cina. Kejadiannya di smelter nikel yang belakangan sering dinarasikan Jokowi sebagai awal lompatan ekonomi Indonesia. Saat kejadian juga melibatkan tenaga kerja asal Cina yang menolak mogok kerja itu. Dan salah satu yang tewas juga ternyata TKA itu. Jadi bahan bakar untuk menyulut isu anti Cina udah pas. Gerombolan mereka langsung gercep. Posting seolah-olah ada bentrokan serius antara TKI dan TKA. Ada penganiayaan TKI oleh tenaga kerja asing.
Padahal TKI yang menolak mogok kerja juga banyak. Bukan cuma TKA yang menolak. Kan nggak semua buruh Indonesia hobi demo. Ada juga yang jadi buruh hanya untuk menafkahi keluarganya. Bekerja dengan baik. Kalau dilihat dari kacamata yang lebih besar, maksud gua kalau kita tarik ini dalam kacamata yang lebih besar, soal nikel ini di Indonesia kita lagi diserang oleh Uni Eropa lewat WTO. Uni Eropa marah karena Indonesia melarang ekspor nikel mentah. Indonesia mau memproses nikel tersebut jadi barang setengah jadi atau jadi barang jadi. Nah, aktivitas PT GNI itu salah satunya adalah smelter nikel. Mereka lah yang memproses barang mentah nikel ini dalam smelternya untuk menjadi barang setengah jadi. Sidang WTO sudah digelar. Indonesia dinyatakan kalah. Artinya keputusan sidang itu memaksa kita untuk kembali menjual nikel mentah kita. Menjual barang tambang mentah kita. Tapi ya Pak Jokowi ngotot. Dia meminta para menterinya untuk bersiap-siap mengajukan banding. Bukan apa-apa. Itu hasil tambang kita yang dikeruk dari bumi Indonesia. Kita mau buat produksi untuk kesejahteraan kita sendiri. Kenapa juga Uni Eropa yang marah dan mau ngatur-ngatur bagaimana cara kita menjual barang tambang kita? Kata Jokowi, dari hasil ekspor nikel yang telah diproses itu, jadi bukan barang mentah, pendapatan ekspor kita naik drastis. Mulanya cuma sekedar 17 triliun rupiah. Tapi setelah diolah lalu diekspor, peningkatannya menjadi 360 triliun rupiah. Hari-hari belakangan ini gue ngebayangin ya, Bu Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri kita sedang sibuk bertempur dengan negara-negara Eropa di sidang-sidang WTO. Kita mempertahankan hak kita untuk mengelola nikel kita sendiri tanpa harus dipaksa menjualnya mentah-mentah. Kemudian orang-orang Eropa itu yang menikmati hasil dari bahan tambang kita. Dalam konteks itulah kejadian di PT GNI menjadi menguntungkan. Menguntungkan buat negara-negara Eropa. Bukan gak mungkin loh. Isu ini, kasus ini akan dijadikan salah satu dasar negara-negara Eropa untuk mendesak Indonesia. Mendesak dengan isu-isu perburuhan. Dan ini barangkali bisa menampar wajah kita. Sementara bagi gerombolan pembenci Jokowi di tanah air, kasus ini juga makanan empuk. Mereka yang sejak dulu meneriakkan anti Cina mendapat angin segar. Bentrok antar buruh dispin menjadi bentrokan TKA asal Cina dengan TKI Indonesia. Lengkap dengan bumbu-bumbu hoax yang menyertainya. Mereka menyiram bensin untuk membakar Indonesia. Membakar semangat Indonesia. Gue sih ya, kalau melihat peta kasusnya, kondisinya begini, soal perselisihan industrial itu biasa. Buruh minta kesejahteraan sementara perusahaan belum sempat merealisasikan semua permintaan itu. Tapi kan patokan kita ada undang-undang. Undang-undang sudah mengatur dengan jelas hak dan kewajiban pekerja. Juga hak dan kewajiban perusahaan. Nah, mestinya posisi Disnaker harus menjadi penegak undang-undang itu secara serius. Lindungi hak-hak pekerja dan juga jangan abaikan hak-hak perusahaan. Dorong perusahaan untuk merealisasikan tanggung jawabnya, sementara pekerja juga punya tanggung jawab untuk menghasilkan pekerjaan secara baik. Inilah titik yang mempertemukan kepentingan pekerja dan perusahaan. Jangan cuma Disnaker hanya berpihak pada yang menguntungkan mereka saja. Tetapi ya bagi teman-teman pekerja mestinya juga rasional lah. Jangan apa-apa maunya merusak. Yang rugikan mereka sendiri akhirnya. Tahu nggak sih? Di PT GNI itu ada 11.000 pekerja Indonesia. Sementara tenaga asingnya paling cuma 1.000 doang. Rencananya malah nanti tenaga kerja Indonesia akan ditambah sampai 30.000 orang. Bayangin 30.000 bekerja dalam sebuah areal. Berapa dampak ekonominya untuk wilayah tersebut?
para pekerja itu pasti butuh makan. Butuh makan itu artinya ada restoran-restoran, rumah makan yang bisa hidup dari pekerja itu. Pasti mereka butuh pakaian, butuh tempat tinggal, butuh ini dan itu. Masyarakat yang menyediakan kebutuhan itu dan ekonomi di wilayah itu berputar. Kesejahteraan pada akhirnya meningkat. Bukan cuma kesejahteraan pekerja, tetapi juga kesejahteraan masyarakat di sekitar. Jangan maulah kita diprovokasi oleh hal-hal kecil, padahal yang dikorbankan, misalnya kalau smelter itu atau pabrik smelter itu terhenti, yang dikorbankan itu justru amat sangat besar. Coba aja sekarang, berapa fasilitas perusahaan yang hancur? 17 orang dari para buruh itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Aktivitas produksi juga kabarnya sempat terhenti. Siapa coba yang dirugikan? Ya semuanya. Perusahaan, pekerja, masyarakat, semuanya yang dirugikan. Yang akan memetik untung siapa? Ya orang-orang yang selama ini pingin nikel kita dijual mentah-mentah ke Eropa. Dan para pekerja itu yang kerja di smelter, yang kerja di pabrik pengolahan nikel, pada akhirnya akan kehilangan pekerjaan karena bahan mentahnya diekspor ke Eropa. Siapa lagi yang diuntungkan? Ya gerombolan-gerombolan si berat yang hidupnya kayak ikan lele. Mereka hanya bisa bernapas di dalam lumpur. Hidup dari hoax ke hoax. Bernafas dari provokasi ke provokasi. Dan mereka pada akhirnya akan meneriakan lagi isu anti Cina. Padahal kasusnya hanya perselisihan industrial biasa. Gue sih berharap isu ini cepat selesai. Kalau nggak selesai, gerombolan-gerombolan itu akan memainkan isu ini untuk mengorbankan semangat anti rasial yang membahayakan Indonesia. Gue Eko Kuntadi, terima kasih.